Halo semuanya, halo Sobat Inilah, perkenalkan nama saya Stefanus Francisco Deva dari Universitas Lancang Kuning Riau, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dari kelas 1A1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi atau tugas yang diberikan kepada saya dari dosen pengantar ekonomi, yaitu Bapak Idel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu mengenai perdagangan internasional. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya mengenai pengertian dari perdagangan internasional. Nah, pada umumnya, setiap negara itu mempunyai ragam khas sumber daya masing-masing. Dapat dilihat dari kekayaan, sumber daya manusia, dan juga penguasaan teknologi. Produksi barang dan jasa yang dimiliki setiap negara itu akan dieksploitasi ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan sebagiannya lagi ke negara lain. Sebaliknya, negara lain akan mengimpor barang dan jasanya yang dibutuhkan oleh negara yang membutuhkannya. Oke, dapat disimpulkan pengertian dari perdagangan internasional itu adalah adanya interaksi suatu negara dengan cara mengekspor atau mengimpor barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara agar tidak terjadi kelangkaan produk, barang, atau jasa. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai manfaat perdagangan internasional. Nah, teman-teman, manfaat perdagangan internasional itu sangat banyak loh, terkhususnya negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Jadi, manfaat utama dari perdagangan internasional itu adalah meningkatkan kemakmuran negara. Nah, kenapa perdagangan internasional itu dapat meningkatkan kemakmuran negara? Nah, dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara itu akan dapat kesempatan memproduksi barang atau jasa yang lebih relatif dan efisien. Nah, jadi dengan adanya perdagangan internasional itu, setiap negara itu akan lebih makmur lagi. Jadi mereka nggak akan bosan dengan produk atau barang yang lokal saja. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dibahas nih mengenai manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya kita masuk ke resiko perdagangan internasional. Nah, ternyata selain ada manfaat, perdagangan internasional itu juga ada loh resikonya. Dan resiko ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena jika tidak diperhatikan, maka perdagangan internasional itu tidak akan terjadi. Jadi, apa sih resiko utama dari perdagangan internasional? Salah satu risiko utama dalam perdagangan internasional adalah fluktuasi nilai kurs atau fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi, fluktuasi kurs ini dapat mengaruhi biaya ekspor dan impor serta keuntungan dan kerugian yang dilakukan dari transaksi internasional. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara. Namun, keputusan dan kontrolnya dipegang oleh negara asal dengan tujuan memaksimalkan kekayaan si pemegang saham. Di dalam perusahaan multinasional, terdapat hambatan dalam pencapaian tujuan MNC. Yang pertama itu adalah hambatan lingkungan. Yang kedua, hambatan perusahaan. Yang ketiga, hambatan etika. Dan yang selanjutnya adalah mengelola hambatan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai materi valuta asing. Valuta asing adalah salah satu alat pertukaran ekonomi dalam bertransaksi di perdagangan internasional. Falas mempunyai fungsi yang sama sebagai alat tukar-menukar, alat pembayaran, dan juga pengukur kekayaan. Lalu ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah sebuah pasar atau tempat di mana individu, perusahaan, dan juga kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta asing. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pasar valuta asing. Nah, di dalam falas itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah transfer daya tarik, yang kedua adalah penyediaan kredit, yang ketiga adalah meminimisasi risiko falas. Selanjutnya ada pelaku valuta asing.
Menurut Edman 2004 dalam Wahyuni 2011, terdapat 5 valutan asing yang terpenting. Yang pertama itu ada dealer valutan asing, bank dan non-bank. Yang kedua itu individu dan perusahaan yang melakukan transaksi komersial dan investasi. Yang ketiga itu ada spekulan dan arbitrager. Yang keempat itu ada bank sentral dan juga treasury. Dan yang terakhir adalah broker valutan asing. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan transaksi pasar valutan asing. Menurut Edman 2004 dalam Wahyuni 2011 terdapat beberapa transaksi pasar valutan asing. Yang pertama itu adalah transaksi spot, yang kedua itu adalah transaksi outright forward, yang ketiga itu adalah transaksi swap. Selanjutnya kita masuk ke jenis pasar valutan asing. Ada beberapa jenis pasar valutan asing yang diperdagangkan internasional menurut Madura pada tahun 2000 dalam Wahyuni 2011, yaitu pasar spot, pasar forward, pasar currency future, dan pasar currency options. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kurs valuta asing. Keseimbangan nilai tukar akan berubah sepanjang waktu karena perubahan dari permintaan dan penawaran. Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama itu adalah inflasi, tingkat inflasi relatif. Yang kedua itu adalah suku bunga relatif. Dan yang terakhir adalah tingkat pendapatan relatif. Baiklah, segitu saja pembahasan materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah. She's sweet but a psycho.